Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa? Senang sekali bertemu dengan Anda semua dalam mata kuliah Smart Supply Chain and Logistics dengan saya Dr. Kurnia Hardi, SMBA, yang akan memandu mahasiswa dalam satu semester ini. Seperti kita ketahui bersama, mata kuliah Smart Supply Chain ini meliputi 3 SKS pada semester 4 sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program bisnis digital di Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Papua Nugini. Sekarang mari kita lihat bersama deskripsi mata kuliah Smart Supply Chain and Logistics. Apakah Smart Supply Chain and Logistics itu? Yaitu mata kuliah yang menjelaskan pengetahuan tentang pengelolaan rantai pasok atau supply chain management pada perusahaan atau organisasi yang menekankan pada kinerja yang efektif dan arus informasi yang efisien melalui pemanfaatan teknologi digital guna menunjang ketersediaan stok dari supplier ke pengguna akhir dan juga memastikan kelancaran arus keuangan serta keberlangsungan bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 3, yakni yang pertama, mahasiswa dapat memahami arti penting rantai pasok dan manajemen rantai pasok dalam era bisnis digital dan jejaring kerja global dalam upaya merespon pasar dan preferensi konsumen yang begitu dinamis sehingga mahasiswa dapat memiliki kapabilitas dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melakukan evaluasi yang memadai dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang semakin berkembang dalam volatilitas yang tinggi, kompleksitas bisnis, ketidakpastian usaha, dan ambiguitas pasar atau kita menyebutnya VUCA yang terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Melalui apa? Melalui tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan mengadopsi teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa memahami konsep teoritis dan menguasai alat analisis kualitatif serta kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan pada proses rantai pasok dengan menciptakan wawasan rantai nilai yang bertumpu pada objektivitas yang didasarkan pada pengelolaan biaya rantai pasok yang efisien, untuk proses yang efektif, dan produk yang memiliki nilai tambah. Mahasiswa mampu juga menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian, CPMK yang ketiga, yakni mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pada organisasi. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama pada mata kuliah Smart Supply Chain ini sebagai berikut. Satu adalah Introduction Supply Chain Management. Yang kedua, Supply Chain Strategi. Yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan Distortion Information dan Bullwhip Effect. Kemudian kita lanjutkan dengan Supply Chain Network. Yang kemudian kita lanjut dengan Demand Management dan Production Planning pada pertemuan kelima. Kemudian kita membahas terkait dengan manajemen persediaan, inventory management pada pertemuan ke-6. Lalu di pertemuan ke-7 kita fokus pada warehouse management. Kemudian setelah UTS, kemudian kita melanjutkan pembahasan dengan melakukan pembelajaran pada materi Enterprise Resource Planning dan MRP yang dilanjutkan dengan pembahasan pada pertemuan ke-9 yaitu Procurement Management, lalu dilanjutkan dengan studi kasus pada DSL terkait dengan Transportation dan Distribution Management. Kemudian yang pertemuan ke-11 kita sangat penting sekali untuk mempelajari kinerja supply chain management melalui materi Supply Chain Performance Measurement, dilanjutkan dengan Supply Chain Management dan Small Medium Enterprise untuk UMKM. Kemudian pertemuan selanjutnya pada pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang Global Supply Chain pada studi kasus di bidang industri telekomunikasi, dan pada pertemuan ke-14 sebelum evaluasi akhir kita mempelajari tentang Sustainable Supply Chain. Mahasiswa sekalian, kita juga meliputi kegiatan Tridharma Universitas. Yang pertama itu adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian masyarakat, dan yang ketiga
adalah pengajaran. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa ketiga atau tridharma ini akan digunakan di dalam kelas seperti pengabdian masyarakat. Kita keluar, kita melakukan pelatihan, kita langsung dengan masyarakat, dengan komunitas, kemudian kita pelajari dan kita memberikan kontribusi, kemudian kita kembali ke perkuliahan dengan membawa berbagai macam pelajaran dan pengalaman sehingga bisa memperkaya perkuliahan kita. Dengan demikian, metode yang akan digunakan selama perkuliahan yang pertama adalah blended learning, yakni menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus kelas dan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang dapat dilakukan di mana saja atau kita sebut asinkronus. Adapun daftar bacaan yang bisa Anda cari sebagai referensi terkait mata kuliah Smart Supply Chain ini dari buku-buku, juga dari jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, maupun juga dari sumber-sumber lainnya dari website, dari internet. Selamat belajar, menempuh pembelajaran, dan mengikuti pembelajaran pada mata kuliah Smart Supply Chain ini dengan baik, dan diharapkan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 yang akan menjadi materi pembelajaran kita kali ini adalah inventory management. Pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait demand management dan production planning, ya. Kalau kalian masih ingat, ada beberapa hal menarik yang kita sudah simpulkan. Mungkin ada dari kalian yang bisa merefresh atau mereminder kita kelas apa yang dibahas. Saya Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Deris dengan NPM 0231244140. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang demand produk, yang dimana itu kita ambil contoh seperti toko air minuman, yang dimana kita itu harus stok berapa banyak. Kita ambil data itu dari minggu lalu, yang dimana semisal minggu lalu itu terjual 900 buah air minum, jadi kita itu dapat gambaran untuk berapa stok untuk kedepannya, seperti itu. Dan untuk planning itu kita harus tahu kapan sih kita untuk stok, jadi agar tidak ada keterlambatan saat membeli stok minuman, seperti itu Pak. Ya, saya kira itu contoh yang sangat bagus ya. Artinya nanti pada saat ITO atau inventory turnover calculation itu akan kita lihat di mana posisi persediaan awal dan di mana persediaan akhir mempengaruhi turnover dari inventory. Karena itu akan berbanding terbalik dengan apa yang kita sebut dengan cost of the goods sold atau apa? PPH ya? HPP ya, harga pokok penjualan, seperti itu. Baik, bagus. Ya, kemudian kalau memang sudah kita refresh dengan apa yang sudah tadi disampaikan, mari kita masuk ke dalam materi hari ini, yaitu terkait dengan manajemen persediaan atau inventory management. Pada pembahasan inventory management, kita akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah mengapa inventory management itu sangat-sangat penting. Itu yang pertama. Bagaimana inventory management itu berimpact terhadap perusahaan, ya. Tidak hanya sebagai persediaan cadangan atau persediaan inventory saja yang meliputi biaya, namun nanti akan kita lihat dampaknya terhadap hal-hal lain. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menciptakan inventory management yang berpengaruh terhadap investasi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi dan analisis tersebut, ada baiknya kita coba melihat apa sih sebetulnya definisi dari inventory itu sendiri. Nah, inventory itu adalah semua barang, baik itu tangible atau intangible, yang dia itu berada di stok on hand, berada di storage-nya kita, ya, kita akui sebagai stok. Dan dia berbentuk material, ya, saya katakan tadi bisa intangible asset juga,
dan digunakan untuk penjualan, produksi, atau bahkan dikonsumsi untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Bahkan di accounting itu dikenal dengan klasifikasi sebagai current asset, dan termasuk di dalamnya adalah material bahan baku, kemudian work in progress, ya, dan barang jadi atau finish good. Dengan demikian kita bisa paham apa yang disebut dengan manajemen persediaan. Setelah kita paham apa sih yang disebut dengan persediaan atau inventory itu. Nah, inventory manajemen adalah suatu proses yang sistematik. Proses sistematik itu artinya proses yang berjalan sesuai dengan urutan yang benar, ya, sesuai dengan proses bisnis, dari mulai ordering, kemudian penyimpanan, kemudian penelusuran atau tracking, sampai dengan pengawasan kontrol barang yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu berupa bahan baku, barang setengah jadi atau work in progress, ya, sampai dengan barang jadi, finish good, ya, untuk memastikan bahwa produk tersebut, baik itu raw material, work in progress ataupun finish good, adalah barang yang tersedia pada waktu yang tepat, pada kuantiti yang benar, serta pada cost yang tepat, yang sesuai. Nah, maka penting sekali peran manajemen persediaan atau inventory management, ya. Lalu kita lanjutkan dengan mengapa persediaan itu menjadi begitu sangat penting, ya. Yang pertama adalah inventory itu terkait dengan future business. Jadi future value. Mengapa future value bisnis itu sangat penting? Karena itu terkait dengan return on investment. Karena setiap investasi itu pasti akan mengharapkan return, atau kita sebutnya ROI, ROI, return on investment. Termasuk juga perhitungan dalam finansial itu ada yang disebut dengan ROA atau return on asset. Jadi tadi kita bahas sedikit aset. Aset sebagai investasi juga diharapkan tingkat pengembalian di suatu waktu yang akan memberikan kontribusi balik kepada perusahaan. Itulah makanya inventory sebagai investment yang diharapkan akan kembali ke perusahaan dalam bentuk tingkat pengembalian atau return yang menguntungkan. Nah, yang kedua, perusahaan tentu memiliki tingkat risiko. Ini sudah pasti, ya. Nah, risiko yang paling utama dalam perusahaan itu adalah risiko terkait dengan keuangan. Nah, mengapa risiko keuangan ini ter-highlight? Karena tidak semua uang yang digunakan untuk investasi membeli inventory tersebut, baik itu barang setengah jadi atau bahan baku atau bahan equipment pendukung, itu tidak semuanya milik uang perusahaan sendiri. Bahkan sebagian besar boleh jadi itu adalah milik pemegang saham yang mereka meminta dividen, dan juga dana milik pihak ketiga. Dalam ini yang paling umum adalah perbankan, yang mereka sangat concern dengan bunga yang mereka harus terima pada akhir periode setelah investasi di perusahaan kita. Maka sangat penting kita untuk menjaga risiko terhadap apa? Risiko higher cost of capital. Jadi kita jangan menganggap bahwa setiap modal itu free risk, karena setiap modal itu tidak selalu keluar dari pocket kita sendiri. Itu boleh jadi dari pocket atau kantong-kantong yang memang kita dituntut untuk tingkat pengembalian berupa interest, bunga ataupun dividen. Nah, yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita mengenal apa yang disebut dengan opportunity loss. Ya, apa opportunity loss itu? Itu adalah trade off yang terjadi ketika kita memilih sesuatu, pilihan bisnis. Ketika kita melakukan pilihan-pilihan bisnis, itu kita harus siap bahwa pilihan bisnis kita yang satu itu mengorbankan pilihan bisnis yang lain.
Misalnya, ketika kita ingin buka usaha dan on board di marketplace, tentu kita punya alternatif. Jadi kalau kalian pernah belajar teori pengambilan keputusan, itu tidak pernah keputusan itu didasari oleh satu alternatif keputusan. Umumnya lebih dari satu alternatif keputusan. Maka muncullah alternatif-alternatif. Tetapi kita dengan sumber daya terbatas, sesuai dengan prinsip ekonomi, kita membutuhkan simplifikasi dan efisiensi. Sehingga instead of kita pilih semua, kita lebih baik fokus dengan satu jenis usaha. Nah, ini perlu kehati-hatian. Karena selain tingkat keuntungan yang menunggu, ada juga tingkat opportunity loss. Yang boleh jadi modal yang kita gunakan, yang satu-satu yang kita miliki itu mengalami kerugian. Ini yang dihindari juga. Sehingga dipastikan bahwa inventory itu juga bagian yang sangat penting untuk menghindari opportunity loss, ya. Baik, yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana nanti kita akan hitung inventory turnover atau ITO kita sebutnya, itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini adalah untuk align tidak dengan bisnis strategi. Misalnya kita bisnis strategi untuk ekspansi pasar. Nah, tentu kita menginginkan inventory turnover yang tinggi karena penjualan yang tinggi, gitu ya. Oh, kita sedang fokus dengan bisnis strategi menggrab satu market segmen yang betul-betul baru. Nah, tentu kita memperbanyak stok. Seperti kamu sampaikan, kita memperbanyak stok cadangan atau inventory yang kita harus bisa jual kepada orang yang atau kelompok customer yang betul-betul baru misalnya. Nah, itu dua pendekatan yang berbeda seperti itu. Maka ini harus align dengan bisnis strategi. Nah, ini contoh cara perhitungan kita ya, bahwa di antara perhitungan yang lain itu ITO itu salah satu yang termasuk yang paling dominan atau populer. Jadi inventory turnover itu dihitung dari cost of goods sold, ya, cost of goods sold, kemudian dibagi oleh inventory value semua, inventory persediaan awal dan persediaan akhir seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal misalnya, ya. Perusahaan bisnis memiliki data keuangan untuk tahun 2025 sebagai berikut. HPP itu 800 juta rupiah, ya. Persediaan awal 150 juta rupiah. Persediaan akhir 100 juta rupiah. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Rata-rata persediaan kita cari dulu 150 juta ditambah 100 juta dibagi 2, maka akan mendapatkan average, ya, rata-rata persediaan yang kita miliki, di mana value-nya adalah 125 juta. Kemudian kita cari lagi berapa inventory turnover-nya setelah kita ketahui rata-rata persediaan. Maka harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu dibagi dengan rata-rata persediaan. Di mana didapati di sini 800 juta rupiah dibagi dengan 125 juta rupiah sama dengan 6,45 kali. Jadi satuannya adalah kali, karena ini untuk turnover. Artinya apa? Dalam kurun waktu 1 tahun, BISDI tahun 2025 telah menjual dan mengganti seluruh persediaan barangnya sebanyak 6,4 kali. Nah, saya ingin tanyakan, kalau menurut Anda, bagaimana jika di tahun 2026, ya, ITO perusahaan atau BISDI ini lebih besar dari 6,4 kali? Apakah indikasi tersebut menunjukkan perusahaan bisnis semakin baik atau sebaliknya semakin buruk? Semakin baik. Karena kenapa? Karena penyimpanannya tadi kamu apa? Pertama apa? Penyimpanannya tidak lama, oke. Dan perputarannya semakin banyak, oke. Jadi betul jawabannya. Inventory turnover itu dipengaruhi oleh rata-rata persediaan.
semakin besar persediaan, maka semakin kecil atau semakin besar ITO? Semakin besar rata-rata persediaan, maka ITO-nya semakin besar. Terbalik dengan harga pokok penjualan. Semakin kecil secara relatif HPP terhadap inventory, maka semakin kecil ITO atau inventory turnover. Maka buat perusahaan yang melaksanakan bisnis strategi ekspansi pasar, maka dia membutuhkan ITO dengan turnover yang lebih tinggi untuk mendapatkan market share yang lebih banyak. Ya, jadi itu adalah salah satu perhitungan yang sering digunakan untuk melihat apakah suatu perusahaan itu memiliki tingkat kinerja yang bagus atau tidak, seperti itu. Nah, sampai sini saya ingin mahasiswa bertanya, kita diskusi, mungkin ada yang mau disampaikan, direfleksikan, atau untuk memperkaya, ada contoh lain dan sebagainya. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jauza Fadi Pramudia dengan NPM 0231241104. Jadi yang mau saya tanyakan itu sebenarnya kan ada beberapa perusahaan yang memang dari segi permintaan itu naik turun ya. Kayak misalnya ada yang permintaannya tiba-tiba naik, terus juga ada yang permintaannya tiba-tiba turun. Nah, bagaimana cara perusahaan itu bisa mengatasi untuk supaya si permintaannya itu atau si produk itu tetap stabil, Pak? Seperti itu. Oke. Ya, saya kira itu pertanyaan bagus ya. Karena kalau boleh saya langsung jawab, mungkin ada yang mau merespon. Saya jawab dulu mungkin ya, nanti silakan direspon. Kalau kita hubungkan dengan demand management, itu memang erat hubungannya. Karena demand management tidak digunakan dalam produksi sebagai referensi produksi. Yang digunakan dalam produksi itu referensinya dari forecast. Mengapa? Karena forecast bisa dihitung tingkat akurasinya. Sedangkan demand management itu sangat-sangat dinamis. Jadi kalau Anda pernah melihat kurva perbandingan antara demand dengan forecast, itu demand itu lebih volatile, artinya lebih uncontrollable gitu ya, ketimbang dengan forecast yang digunakan untuk produksi. Karena kita perlu secure untuk produksi itu, kita harus planning membeli raw material dengan jumlah tertentu. Kita harus hire atau mengalokasi human resource dengan jumlah juga tertentu, dengan skill set juga yang tertentu juga. Tetapi demand di masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi kalau forecast dipengaruhi oleh internal faktor bisnis, tapi kalau demand itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, banyak faktornya itu ya, tadi sering kita cerita, ada controllable variable bisnis yang bisa dikontrol, dan ada juga uncontrollable business environment yang tidak bisa dikontrol. Antaranya misalnya daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, pajak misalnya, pemberlakuan pajak baru untuk UMKM misalnya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan itu dengan sendirinya akan mempengaruhi purchasing power di masyarakat kan. Nah, itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Maka muncullah apa yang disebut dengan bisnis strategi. Jadi sifatnya kita adalah apa ya, reaktif terhadap perubahan business environment. Lalu kita melakukan efisiensi sebagai langkah proaktif di internal business environment. Seperti itu. Jadi kita punya demand management, kita punya forecast, kita punya production planning yang kita bisa kelola tuh resource di dalamnya. Baik resource berupa mesin, 4M, man, method, money, dan machine. Inilah yang kita bisa kelola. Internal business environment. Ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi ketika Anda menjadi business analyst, salah satu scope yang juga kritikal atau strategik adalah bagaimana Anda bisa menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi supply chain management. Jadi tadi disampaikan, Anda mungkin satu waktu akan menemukan masalah di inventory management. Tetapi yang Anda pertanyakan kepada manajemen pada high level adalah bagaimana kita mengelola warehouse misalnya.
seperti sesuatu yang tidak berhubungan, tetapi sebenarnya antara mereka itu memiliki memiliki sifat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau di Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Raihan Hanif Firdaus dengan panggilan Hanif. NPM saya 023 124 157. Saya ingin memberikan studi kasus baru untuk inventory management, Pak. Jadi saya bekerja sebagai project manager di Octadin, dan saya menemukan ada gap requirement untuk sistem inventory management. Yang pertama, Octadin itu sendiri mereka menyewa vendor warehouse management system yang menyediakan sistem item secara otomatis. Dari vendor itu sudah disediakan SKU, OMS ID untuk setiap item, varian item, nama item, kemudian ada harga pokok penjualan yang sudah ditentukan dari awal. Nah, sedangkan yang saya temui adalah permasalahan, maksud saya konflik kepentingan di perusahaan Octadin itu, karena mereka sendiri ingin mengubah jumlah produk persediaan sama harga pokok penjualan. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Oke, ini sangat menarik. Jadi ini terjadi di tempat atau di perusahaan tempat saya bekerja. Satu sisi saya mengadopsi ERP, which is SAP ya, satu full pack. Jadi itu global solution. Kita diberikan solusi dari global yang memang global kontrak dengan SAP. Ya. Ketika kita implementasikan di project management, karena mereka adalah sebagai end user atau internal customer di perusahaan tersebut, mereka melihat bahwa solusi di SAP tersebut sebagai full pack yang sudah dikirim atau dikontrak secara global itu tidak fleksibel. Karena dia didesain berdasarkan best practice. Jadi bisa Anda bayangkan kalau best practice yang digunakan adalah Bank Mandiri misalnya untuk industri services. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana saya sebagai bank BPRS misalnya, Bank Perdagangan Rakyat Syariah kecil yang rekapitulasi modelnya hanya katakanlah 100 miliar gitu, menggunakan pendekatan seperti Bank Mandiri. Jadi sangat jauh gapnya. Sehingga solusinya di tempat saya praktek bekerja yaitu dengan membangun atau mengembangkan tim yang kita sebut dengan MNT team, kita sebutnya Method and Tools team. Jadi kita hire beberapa orang yang punya kompetensi untuk mengcapture aspirasi dari teman-teman project dari bawah, sehingga kita bisa kita bisa combine dengan global tools, tapi juga kita punya lokal tools. Tentu jawabannya tidak sesederhana itu karena persoalannya sendiri sangat kompleks gitu ya. Tapi setidaknya itulah kebijakan yang sampai saat ini masih bertahan. Bagus, ya ini adalah real case scenario. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya kira ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik pada pertemuan yang akan datang gitu ya. Yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut dari mulai demand management, production planning. Kita hari ini bahas inventory management, dan pertemuan minggu depan kita bahas mengenai manajemen pergudangan atau warehouse management. Dan kita melihat bagaimana sih interkorelasi antara variabel atau faktor-faktor tersebut yang memiliki peran strategik bagi perusahaan. Dalam apa? Ya tadi yang kita sampaikan, dalam hal keuangan, permodalan, sampai dengan bisnis strategi. Apakah dia ingin ekspansi pasar dan sebagainya. Baik, saya kira itu kita akan bahas di minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.